adik-adik. Lause di sini mau ingetin kalau sebentar lagi Desember, ya artinya udah hampir 1 tahun kita melewati 2020. Meskipun di dalam tahun 2020 ini banyak tantangan, banyak cobaan, tapi kita bisa lewatin semua ini karena pertolongan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan yang sangat cinta kepada kita semua anak-anaknya. Nah, sini Lause mau mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus mendengar dari panggilan-panggilan Tuhan. Tuhan yang udah selalu menuntun kita, memelihara kita sampai hari ini. Dia yang mau manggil kita juga terus ke depannya. Aku mau mengajak teman-teman untuk selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik, di sini Lause mau mengajak kita untuk selalu bersenang di dalam Tuhan. Tuhan yang udah panggil kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus dengar-dengaran pada Tuhan. Ya, kita mau mulai kebaktian kita, tapi sebelum itu kita mau masuk dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang baik, terima kasih karena Engkau mau memanggil kita sebagai anak-anak-Mu di dalam dunia ini. Tuhan, kami tahu sebagai anak-anak-Mu di dalam dunia ini kami punya kewajiban untuk mendengarkan Engkau, untuk menuruti setiap kemauan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kalaupun kami seringkali masih mau menolak Engkau, masih mau melakukan hal yang tidak berkenan padamu, maafkan kami semua Tuhan. Kami manusia yang berdosa, kami tahu kami lemah. Tapi kiranya Engkau yang bantu kami. Setiap dari kami Engkau yang cukupkan, Engkau yang kuatkan setiap dari kami. Agar kami bisa menjadi anak-anak terang dan juga garam dalam dunia ini. Agar kami bisa menjadi dampak buat teman-teman kami di luar sana. Ya Allah, juga sebentar lagi kami akan mulai kebaktian kami, kiranya Engkau yang pimpin setiap dari kami agar kami bisa memfokuskan hati dan pikiran kami dalam kebaktian ini Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya Engkau yang dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kan kita udah tahu kita tuh anak-anaknya. Nah, kita mau terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau terus untuk berubah menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kita mau menyanyikan lagu sedikit demi sedikit. Aku tahu Lause susah, tapi Lause ngikutin Tuhan. Banyak gak enaknya, aku dijauhin temen, aku gak bisa nyontek, ini itu. Ya, tapi itu yang Tuhan mau. Tuhan mau setiap kita untuk kudus. Ya, Lause tahu itu susah, tapi kita bisa. Kita nyanyikan lagu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku.
yang ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak mau seperti yang dulu lagi. Meskipun tampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Adik-adik, kita udah mau komit buat semakin hari semakin berubah. Walaupun terlihat lambat, namun kita tahu ujungnya kita mau sempurna. Kita mau seperti Yesus yang kudus. Nah teman-teman, di sini Lause mau ajak kita nyanyi satu lagu lagi. Kita mau bilang kalau kita istimewa, tapi bukan karena aku, bukan karena kamu yang puji juga, bukan. Itu semua karena Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yaitu adik-adik, kita semua istimewa. Bukan karena kita atau kata-kata teman-teman kita, tapi karena Yesus yang bilang, aku mau pilih kamu sebagai anakku. Kamu ikut aku ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lause mau ngajak kita semua untuk memfokuskan diri kita. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku, yang selalu memimpin setiap jalan kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, di situ juga ada Tuhan. Kita bisa jadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita yang kuat, yang gak bisa tergoyahkan oleh segala sesuatu yang ada di dunia. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya.
Selamat siang adik-adik. Hari ini Lause akan membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk Lause ajak untuk kita boleh bangkit berdiri. Dan kita mau berdoa dengan sikap yang hormat pada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Kalau kami pada hari ini sekali lagi boleh datang dan beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, tolong kami, siapkan hati kami agar kami siap mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami juga siap menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam Engkau, dan menjadi anak-anak yang mau ikut akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkati Lause yang akan berbicara, biarlah Engkau pakai Lause, supaya apa yang keluar dari mulut Lause adalah perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum Lause memulai ceritanya, Lause akan sedikit bermain-main dengan kertas dan juga lem. Kira-kira Lause mau ngapain ya? Nah adik-adik, kalian pasti udah sering banget nih pakai dua hal ini di rumah, pas lagi sekolah, pas lagi prakarya, atau bahkan pas lagi bikin prakarya sekolah minggu, ya kan? Nah, adik-adik kalian tahu kan fungsi lem itu untuk apa? Ya, lem itu untuk merekatkan kertas, terus bisa juga hal-hal lainnya. Tapi yang paling efektif adalah untuk merekatkan kertas. Lause hari ini akan merekatkan dua kertas ini, dan kita akan lihat nih nanti di akhir Lause cerita, apakah kertas ini akan bisa dengan mudah terkelupas atau kertas ini akan terus menempel karena lem yang Lause kasih. Oke? Lause akan kasih lemnya ya. Lause kasih lemnya. Banyak dan di semua sisi. Oke, sudah. Sekarang kita tempelkan ya. Ditekan-tekan. Pelan-pelan supaya nggak beleber. Oke. Mana keras? Kira-kira bakal nempel nggak nih teman-teman? Semoga nempel ya. Oke, karena kita sambil menunggu lem ini kering, Lause akan cerita dulu ya teman-teman. Nah, hari ini Lause akan cerita tentang seorang raja. Ada yang ingat gak? Minggu lalu Lause Yosepin cerita tentang raja siapa? Nah, adik-adik, Lause Yosepin minggu lalu cerita tentang raja Yoram. Nah, Lause hari ini juga mau cerita tentang seorang raja, tapi raja yang berbeda nih. Rajanya adalah namanya Raja Hizkia. Raja Hizkia. Nah, sebelum Lause cerita, Lause mau memperkenalkan sedikit latar belakang tentang Raja Hizkia ini. Raja Hizkia lahir di dalam keluarga yang keturunan raja. Ayahnya bernama Ahaz, dan ayahnya juga merupakan seorang raja sebelum Hizkia menjadi raja. Nah, adik-adik, Raja Ahaz ini dipandang tidak baik oleh Tuhan. Karena di mata Tuhan, Raja Ahaz ini melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan dia melakukan banyak sekali hal yang membuat hati Tuhan itu sedih. Contoh-contohnya itu adalah Raja Ahaz menyembah Allah lain. Raja Ahaz membangun mesbah-mesbah yang ditujukan untuk mempersembahkan korban kepada Allah-Allah lain, bukan kepada Allah Israel. Selain itu, dia juga bergantung kepada dirinya sendiri dan juga bergantung kepada orang lain, kepada manusia, bukan kepada Allah Israel yang seharusnya dia bergantung kepadanya. Nah, adik-adik, ceritanya seperti ini. Jadi, karena Raja Ahaz itu merupakan raja yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menggunakan
bangsa Aram dan bangsa Israel. Bangsa Aram dan bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa Israel Utara. Jadi waktu itu kan bangsa Israel terbagi menjadi dua, tadinya satu Israel saja, lalu terbagi menjadi dua pada zaman anaknya Salomo, yaitu menjadi Israel Utara dan Israel Selatan yang disebut sebagai Yehuda. Nah, ini Yehuda dan ini Israel Utara ya. Nah, bangsa Aram dan bangsa Israel Utara dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hukuman bagi bangsa Yehuda, yaitu dengan cara bangsa Aram dan bangsa Israel Utara ini mereka datang menyerang bangsa Yehuda. Dan adik-adik, kira-kira Raja Ahaz ini akan berbuat apa ya ketika dia didatangi oleh dua kerajaan, diserang oleh dua kerajaan? Kalau Lause menjadi raja pada saat itu, mungkin Lause akan takut ya. Kalau adik-adik gimana adik-adik? Pasti takut juga ya. Adik-adik, ketika kita ketakutan, di dalam kekhawatiran, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita menelepon mama papa? Atau kita menelepon teman kita yang paling dekat dengan kita? Nah, sebenarnya yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah kita datang kepada Tuhan, mencari pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Nah, adik-adik, sayangnya Raja Ahaz ini tidak datang kepada Tuhan. Dan dia malah datang kepada seseorang yang Lause nanti akan ceritakan ya seseorangnya ini siapa. Tetapi sebelum Raja Ahaz ini mencari pertolongan kepada manusia, sebenarnya Tuhan sudah tahu kalau Raja Ahaz ini di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan Allah Israel mengutus Nabi Yesaya untuk datang kepada Raja Ahaz. Dan Nabi Yesaya itu berusaha untuk berkata, jangan gentar, jangan takut, karena Tuhan menjanjikan keselamatan kepada bangsa Yehuda. Namun Raja Ahaz tidak mau percaya. Raja Ahaz malah pergi mencari pertolongan kepada manusia, yaitu kepada raja bangsa Asyur. Bangsa Asyur adalah bangsa yang pada saat itu sangat kuat karena dia berhasil menaklukkan beberapa negara dan ditakuti oleh semua bangsa yang ada di sekitar bangsa Asyur itu. Nah, Raja Ahaz membawa perkakas-perkakas rumah Tuhan sebagai hadiah kepada Raja negeri Asyur, supaya Raja negeri Asyur itu mau membantu Raja Ahaz di dalam melawan negeri Aram dan Israel. Nah, adik-adik, salah nggak sih apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz? Tentunya sangat salah besar ya. Dan juga dia mementingkan keinginannya sendiri, padahal Tuhan sudah menjanjikan keselamatan bagi bangsa Yehuda. Nah, adik-adik, Tuhan sangat tidak suka dengan perilaku dari Raja Ahaz. Dan setelah Raja Ahaz meninggal, Raja Ahaz digantikan oleh anaknya, yaitu adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia pada saat ia menjadi raja, dia berusia 25 tahun. Dan dia memerintah selama 29 tahun sampai umurnya yang ke-54. Nah, Raja Hizkia ini sangat berbeda dan bertolak belakang dengan ayahnya Raja Ahaz. Raja Hizkia dianggap benar di hadapan Tuhan dan dipandang ia melakukan hal yang benar, dia taat kepada Tuhan, dia berpegang kepada firman Tuhan, berpaut kepada Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada saat ia menjadi raja adalah Raja Hizkia memperbaharui rumah Tuhan. Dan dia membuka pintu rumah Tuhan. Karena pada zaman ayahnya, Raja Ahaz itu menutup pintu rumah Tuhan. Sehingga rakyat Yehuda, rakyat Israel itu gak bisa beribadah di rumah Tuhan. Sehingga pada zaman Raja Hizkia ini, Raja Hizkia langsung hal pertama yang dilakukan adalah dia membuka pintu rumah Tuhan dan juga dia memperbaiki segala isinya. Dan Raja Hizkia mengajak rakyat untuk bertobat, mengajak rakyat untuk kembali kepada Tuhan.
Raja Hizkia juga memerintahkan imam dan suku Lewi untuk menguduskan diri mereka agar mereka dapat siap melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. Dan juga rumah Tuhan yang telah ditutup itu diperbaiki, dibebaskan, dikuduskan dari mezbah korban bakaran yang dibangun oleh Raja Ahaz, bukan untuk Tuhan, tetapi untuk allah-allah lain. Dan juga perkakas-perkakas rumah Tuhan dikuduskan, meja roti sajian juga dikuduskan, dan juga perkakas-perkakas rumah Tuhan yang tadinya dibawa ke bangsa Asyur oleh Raja Ahaz dan juga dihancurkan oleh Raja Ahaz, disiapkan kembali di rumah Tuhan agar rumah Tuhan bisa digunakan untuk melayani Tuhan. Dan patung-patung berhala juga disingkirkan dan dijauhkan oleh Raja Hizkia. Nah, setelah dilakukan itu selama 16 hari, keesokan harinya Raja Hizkia mengajak pemimpin-pemimpin kota untuk datang ke rumah Tuhan, dan mereka di sana mempersembahkan 7 lembu jantan, 7 domba jantan, 7 domba muda, dan 7 kambing jantan yang berfungsi untuk korban penghapus dosa. Nah, korban penghapus dosa itu apa sih? Korban penghapus dosa itu adalah korban yang diberikan kepada imam oleh orang-orang rakyat Yehuda dan Israel yang berdosa kepada Tuhan, dibawa kepada imam, dan akhirnya mereka dikuduskan kembali supaya Tuhan menghapuskan dosanya. Nah, di zaman perjanjian lama itu memang agak berbeda dengan sekarang, karena sebelum kita lahir Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, sedangkan di perjanjian lama penggenapan keselamatan itu belum terjadi. Jadi mereka hanya bisa mempersembahkan korban, dan itu berlaku untuk sekali saja. Misalnya mereka sekali berbuat dosa, mereka mempersembahkan korban, lalu dihapuskan kembali dosanya, lalu ketika mereka berbuat dosa lagi, mereka harus mempersembahkan korban lainnya, dan itu berlangsung terus-terusan. Sedangkan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kasih untuk kita itu berlaku untuk menghapus semua dosa kita dari awal hidup kita sampai akhir hidup kita. Nah, korban penghapus dosa ini untuk menghapus apa sih? Yang pertama, untuk menghapus dosa-dosa kerajaan. Karena Raja Hizkia tahu ayahnya, perbuatan nenek moyangnya banyak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, korban menghapus dosa itu digunakan untuk memperbaharui kerajaan yang sekarang dipegang oleh Raja Hizkia. Dan juga yang kedua, untuk menguduskan tempat-tempat yang kudus dari dosa, yaitu dari penyembahan berhala. Semuanya dijauhkan dan dikuduskan agar Tuhan bisa menerima rumah Tuhan seperti semula lagi. Dan juga yang ketiga, untuk rakyat-rakyat Yehuda yang mungkin ikut menyembah berhala dan juga ikut melakukan dosa-dosa yang tidak disukai oleh Tuhan. Raja Hizkia kemudian menempatkan orang-orang Lewi dengan alat musik, yaitu gambus, ceracap, dan kecapi. Dan sepanjang persembahan korban yang dilakukan sampai korban itu semua habis dibakar, alat musik itu mengiringi dengan suara nyanyian dan juga suara nafiri. Dan juga setiap jemaah yang datang sujud bertelut di hadapan Tuhan dan sujud menyembah Tuhan. Jemaah-jemaah yang datang juga mempersembahkan korban bakaran dan persembahan kudus bagi Tuhan, yaitu korban bakaran yang dipersembahkan itu ada 70 lembu, 100 domba jantan, dan 200 domba muda. Lalu untuk persembahan kudus ada 600 lembu sapi dan 300 kambing domba. Lalu setelah pengudusan itu berlangsung, Raja Hizkia merencanakan untuk merayakan Hari Paskah. Nah, Hari Paskah ini sebenarnya apa sih? Di zaman perjanjian lama, Paskahnya itu agak sedikit berbeda dengan kita. Kalau kita sekarang kan merayakan Paskah karena kebangkitan Tuhan Yesus, kebebasan manusia berdosa dari dosa karena Tuhan Yesus. Nah, kalau di zaman dahulu yang dirayakan adalah kebebasan bangsa Israel dari perbudakan orang Mesir. Jadi Paskah itu setiap tahun diperingati pada tanggal 14 bulan yang pertama. Setiap tahun diperingati. Tapi setelah pecahnya kerajaan Israel menjadi Israel Utara dan Israel Selatan, Paskah ini tidak pernah lagi diadakan.
Padahal harusnya setiap tahun. Tapi karena bangsa Israel pecah, Paskah ini tidak pernah lagi diadakan. Akhirnya karena Raja Hizkia merindukan diadakannya Paskah supaya memperingati kebebasan yang Tuhan berikan, lalu juga menyatukan kembali bangsa Israel, Raja Hizkia ini mengadakan Paskah. Tapi kalau tadi Lause bilang, kan Paskah harusnya diadakan pada tanggal 14 bulan yang pertama ya. Nah, karena tadi selama 16 hari mereka menguduskan rumah Tuhan, terus habis itu ada ritual pengudusannya lagi, mempersembahkan korban dan lain-lain. Akhirnya Paskah yang diadakan oleh Raja Hizkia ini diundur menjadi tanggal 14 bulan yang kedua. Dan pemimpin-pemimpin kota beserta juga dengan Hizkia, mereka merencanakan Paskah itu, dan Hizkia mengutus orang, utusan-utusan, pesuruh-pesuruh untuk datang ke Israel Utara dan memberitakan kabar tentang perayaan Paskah yang akan diadakan di kota Yerusalem di Yehuda. Nah, pesuruh-pesuruh ini pun tentunya melintasi beberapa daerah di Israel. Salah satunya adalah tanah Efraim, tanah Manasye, dan tanah Zebulun. Dan ketika mereka melintasi tanah ketiga suku itu, ternyata pesuruh-pesuruh ini diolok-olok dan ditertawakan. Hal ini mungkin terjadi karena bangsa Israel sudah tidak mengenal Allah, sudah tidak pernah mengalami Tuhan. Yang mereka tahu mungkin adalah Allah yang membebaskan, Allah yang membuat beberapa mukjizat, atau bahkan yang mereka tahu adalah Musa yang dipakai oleh Tuhan. Tapi mereka tidak benar-benar mengenal secara pribadi Allah Israel. Jadi mereka menolak Allah Israel dengan mentertawakan, mengolok-ngolok pesuruh-pesuruh yang disuruh oleh Hizkia membawa berita perayaan Paskah itu. Namun masih ada beberapa orang yang merendahkan dirinya dan mau ikut memperingati Paskah dan mau datang ke Yerusalem, yaitu adalah beberapa orang dari suku Asyer, dari suku Manasye, dan juga Zebulon. Dan Tuhan juga membulatkan hati orang Yehuda untuk mau taat sama Raja Hizkia, dan akhirnya orang Yehuda juga ikut berkumpul di rumah Tuhan untuk merayakan Paskah. Namun ada masalah yang timbul karena suku Manasye, suku Efraim, suku Isakar, dan suku Zebulon, ada beberapa di antara mereka yang datang dengan kondisi yang tidak tahir, dengan kondisi tubuh yang tidak tahir. Nah, Tuhan itu sebetulnya sangat benci dan pasti akan menghukum mati orang-orang yang tidak tahir pada zaman Perjanjian Lama. Tapi Raja Hizkia melakukan hal yang membuat Tuhan tidak menghukum orang-orang yang tidak tahir itu, yaitu Raja Hizkia berdoa. Raja Hizkia berkata kepada Tuhan, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang berhasrat untuk kembali kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan juga ikut tergerak dan dia juga membiarkan orang-orang itu pada hari itu selamat, walaupun mereka ikut merayakan Paskah bersama-sama di Yerusalem. Nah, setelah bangsa Israel merayakan Paskah, bangsa Israel juga merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi selama 7 hari. Mereka memakan makanan perayaan, mereka mengucap syukur, mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, dan ternyata mereka sepakat untuk mengadakannya selama 7 hari lagi. Jadi dikali 2. Jadi 14 hari mereka merayakan perayaan Paskah dan Hari Roti Tidak Beragi itu. Karena mereka begitu bersyukur, mereka begitu rindu untuk merayakan Paskah. Setelah 200 tahun lebih, mereka tidak bisa merayakan Paskah, dan mereka tidak bisa memperingati kebebasan mereka dan keselamatan yang Tuhan sudah kasih untuk mereka. Nah, uniknya lagi, ternyata di Yerusalem juga berkumpul orang-orang asing yang tinggal di daerah Israel dan di daerah Yehuda untuk datang sama-sama ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Setelah berlalunya perayaan Paskah itu, di tahun keempat pemerintahan Raja Hizkia,
bangsa Asyur datang dan menyerang kota Samaria yang ada di Israel Utara. Kota Samaria ini diserang selama 2 tahun oleh Raja Salmaneser, dan akhirnya pada tahun ke-6 pemerintahan Raja Hizkia, kota Samaria ini berhasil direbut oleh bangsa Asyur. Nah, setelah itu 8 tahun kemudian, pada tahun ke-14 pemerintahan Raja Hizkia, bangsa Asyur juga merebut kota-kota berkubu yang ada di wilayah Yehuda. Pada saat itu Raja negeri Asyur adalah Raja Sanherib. Raja Sanherib merebut kota-kota berkubu di wilayah Yehuda. Dan Raja Sanherib membebankan 300 talenta perak dan 30 talenta emas kepada Raja Hizkia. Dan Hizkia mungkin dengan berat hati dia mengambil emas-emas dan perak-perak yang ada di rumah Tuhan, dan dia sampai harus memotong emas yang ada di pintu rumah Tuhan. Sanherib kemudian mengirim panglima, mengirim kepala istana, dan mengirim juru minuman agung bangsa Asyur untuk mengepung kota Yerusalem. Dan juga mereka disertai dengan tentara yang jumlahnya besar sekali. Dan Raja Hizkia di situ dengan hikmatnya, dia langsung berusaha untuk mengubah sistem perairan yang ada di negeri Yehuda, yaitu dengan mengarahkan sistem perairan itu ke kota Yerusalem, supaya bangsa Asyur yang mengepung mereka di luar kota Yerusalem itu tidak mendapatkan banyak air, dan mereka lebih sulit untuk bertahan hidup di luar kota Yerusalem itu. Dan juru minum agung bangsa Asyur itu, dia berkata-kata untuk menggoyahkan bangsa Yehuda yang saat itu tinggal di kota Yerusalem. Dia berusaha untuk menggoyahkan kepercayaan mereka kepada Allah Israel. Dan sang juru minum itu berusaha untuk meyakinkan bangsa Yehuda kalau bangsa Asyur ini akan membantu bangsa Yehuda supaya mereka bisa mendapatkan makanan dengan baik, mereka bisa mendapatkan minuman dengan mudah, dan juga mereka mengejek Tuhan, dan mereka berkata, Allah-Allah bangsa lain itu tidak ada yang bisa melepaskan bangsanya dari tangan bangsa Asyur. Sudahlah, memang Allah kamu itu siapa sih sampai kalian begitu percayanya dan begitu percaya Allah itu akan menyelamatkan engkau dari bangsa Asyur. Sudahlah, ayo takluk saja, menyerahlah saja kepada bangsa Asyur. Tetapi kemudian keluarlah dari kota Yerusalem Eliakim yang adalah kepala istana, Setna panitera negara, dan juga Yoah bendahara negara menghadap kepada juru minum agung yang berbicara itu. Dan mereka berkata, bicaralah dalam bahasa Aram, supaya hanya kami yang mendengar, dan bangsa-bangsa Yehuda yang ada di dalam kota Yerusalem itu jangan mendengar apa-apa, supaya mereka tidak goyah imannya oleh karena perkataanmu itu. Dan pada saat itu juru minum agung itu berkata-kata dengan bahasa Yehuda. Dan setelah dia mendengar permintaan dari Eliakim, Setna, dan Yoah untuk berbicara dalam bahasa Aram, dia berkata, memangnya aku berbicara hanya untuk didengar oleh kalian dan oleh tuanmu? Justru aku berbicara ini untuk didengar oleh rakyat di dalam, rakyat Yehuda. Maka dari itu semakin keraslah dia berseru dan berkata-kata. Dia mengejek bangsa Israel karena percaya kepada Tuhan. Dan juga dia kembali merendahkan Tuhan dengan berkata hal yang sama lagi, yaitu Allah-Allah bangsa lain tidak ada yang dapat melepaskan bangsanya dari tangan bangsa Asyur. Dan siapakah Allah kalian sampai bangsa Israel itu mau percaya dan percaya kalau Allah kalian itu akan melepaskan kalian dari tangan bangsa Asyur. Kalian itu diperdaya oleh Raja Hizkia. Ayolah kita mengadakan kesepakatan. Bangsa Asyur ini akan menyediakan tempat di mana kalian bisa makan anggur dari pohonnya dan juga buah ara dari pohonnya.
Lalu kalian akan tinggal di negeri yang berroti, dan juga kalian akan punya kebun anggur. Tetapi Raja Hizkia melarang semua rakyat untuk menjawab perkataan dari bangsa Asyur itu, dari sang juru minum yang agung dari Asyur itu. Dan Eliakim, Sebna, dan Yoah kembali kepada Raja Hizkia menghadap raja dengan baju yang dikoyakkan, karena mereka begitu sedih mendengar perkataan dari juru minum Asyur itu yang menghina Allah Israel. Raja Hizkia pun dia juga mengoyakkan bajunya, dan dia menggunakan pakaian kabung. Dan dia juga menyuruh Eliakim, Sebna, Yoah, dan para imam dan suku Lewi untuk menggunakan pakaian kabung. Raja Hizkia mengutus Eliakim, Sebna, para imam dan suku-suku Lewi itu untuk datang kepada Nabi Yesaya. Mereka minta tolong kepada Nabi Yesaya untuk mendoakan bangsa Yehuda. Dan Raja Hizkia sendiri pun dia datang dengan kain kabung. Dia datang kepada Tuhan di rumah Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Dan Nabi Yesaya pun mengutus orang untuk datang kepada Raja Hizkia. Dan firman Tuhan berkata kepada Raja Hizkia, "Janganlah takut oleh perkataan bangsa Asyur yang menghina Allah Israel." Lalu dia juga berkata, Allah akan menyuruh suatu roh untuk masuk ke dalam bangsa Asyur itu dan menyuruh mereka untuk pulang ke negerinya. Dan juga bangsa Asyur itu akan terbunuh oleh pedangnya sendiri. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Kemudian setelah itu, benarlah sang juru minuman Asyur itu kemudian pulang ke negerinya. Dan raja mendengar kabar bahwa Raja Ethiopia mau dan sedang maju untuk menyerang bangsa Asyur. Nah, di sini Raja Sanherib itu merasa ketakutan. Kenapa? Karena dia takut bangsa Yehuda bekerja sama dengan bangsa Mesir dan bangsa Ethiopia untuk melawan bangsa Asyur. Akhirnya Raja Asyur, Sanherib, kembali mengirim utusan kepada Raja Hizkia, dan Raja Hizkia menerima surat ancaman dari Raja Sanherib yang isinya kira-kira sama dengan ancaman yang dikatakan oleh sang juru minum yang agung tadi. Isinya adalah tidak ada Allah bangsa lain yang berhasil untuk melepaskan bangsanya dari tangan Raja Asyur. Dan Raja Hizkia ketika mendengar itu, dia semakin sedih karena dia mendengar bahwa Allah Israel itu sudah 3 kali dihina oleh bangsa Asyur yang adalah bangsa kafir. Dan kemudian Raja Hizkia langsung datang ke rumah Tuhan dan dia berdoa. Dia berkata, "Ya Tuhan, selamatkanlah kami, karena kami percaya kepada Allah yang hidup. Allah kami, Engkau itu berbeda dari Allah-Allah bangsa lain. Allah-Allah bangsa lain hanyalah buatan manusia. Mereka hanyalah patung. Mereka bukan Allah yang sesungguhnya. Tapi Engkau adalah Allah yang sejati. Biarlah Engkau menyelamatkan kami agar nama-Mu dikenal oleh dunia ini dan dimuliakan oleh dunia ini." Dan Sanherib tidak bisa lagi mengatakan hal-hal yang buruk dan menghina Engkau, Tuhan. Kemudian Yesaya mengutus orang untuk datang kepada Raja Hizkia, dan Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia mengenai perkataan Sanherib, dan Tuhan akan menghukum bangsa Asyur itu. Dan juga Tuhan berfirman bahwa Ia akan memberikan tanda, yaitu ada 3. Tanda pertama adalah rakyat akan memakan apa yang tumbuh sendiri. Itu akan terjadi di tahun pertama. Lalu di tahun kedua, rakyat akan memakan apa yang tumbuh dari tanaman pertama. Dan di tahun ketiga, rakyat akan menabur, menuai, membuat kebun anggur, dan bekerja sendiri. Karena Allah yang akan memberkati mereka. Mengapa ada 3 tanda ini?
Menurut tafsiran, tanda ini ada dikarenakan 1 tahun setelah bebasnya mereka dari bangsa Asyur itu merupakan tahun Sabat. Nah, tahun Sabat ini konsepnya mirip dengan hari Sabat, yaitu bangsa Israel tidak boleh sama sekali untuk bekerja. Jadi selama setahun mereka makan dari persediaan yang telah mereka kumpulkan. Karena pengepungan itu terjadi sebelum tahun Sabat, bangsa Israel, bangsa Yehuda terutama, akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Karena jika mereka dikepung, tentunya mereka akan sulit di dalam menanam, di dalam memanen, di dalam menabur. Dan maka dari itu Tuhan menjanjikan 3 tanda ini, yaitu Tuhan akan memelihara mereka. Dan firman Tuhan berkata mengenai bangsa Asyur, bahwa bangsa Asyur tidak akan masuk ke kota Yerusalem, tidak akan menembakkan panah ke dalam kota Yerusalem, tidak akan membawa perisai untuk masuk ke dalam kota Yerusalem, dan juga tidak akan menimbun tanah agar mengepung kota Yerusalem sepenuhnya. Allah memagari orang Yehuda, memelihara mereka, dan menjaga mereka sehingga bangsa Yehuda bisa terlindungi dari serangan bangsa Asyur. Dan pada malam hari itu juga malaikat Tuhan turun, dan malaikat Tuhan membunuh semua orang yang ada di sekitar Yerusalem, membunuh orang-orang Asyur yang berkemah untuk mengepung kota Yerusalem itu. Dan pada pagi harinya yang tertinggal hanyalah sisa bangkai-bangkai orang tersebut. Tuhan betul-betul dengan ajaib, dengan cara yang bermacam-macam, Dia menunjukkan kasih setianya kepada anak-anaknya yang mau taat kepadanya. Terutama juga di cerita ini adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia hidup betul-betul fokus kepada Tuhan. Dia sangat peduli dengan kehidupan kerohanian rakyat Yehuda, dan dia sangat bergantung kepada Tuhan. Dan kertas yang tadi kita tempel ini menggambarkan Raja Hizkia dengan Tuhan. Hubungan Raja Hizkia dan Tuhan sangat menempel, teman-teman. Dan sekarang sangat sulit untuk kita bisa melepaskan ini. Dan semakin lama lem ini mengering, semakin menempel, dan semakin Raja Hizkia itu betul-betul taat sama Tuhan dan benar-benar berpegang kepada firman Tuhan dan melakukan segala firman Tuhan di dalam kehidupannya. Adik-adik, kita juga harus bisa sama seperti Raja Hizkia, yaitu kita harus menempel kepada Tuhan. Kita harus menempel kepada firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita mungkin akan terasa sangat sulit karena kita adalah manusia yang berdosa. Tapi adik-adik, ketika kita mencintai Tuhan Yesus, kita berkata, Tuhan, aku mencintai Engkau. Karena Engkau telah terlebih dahulu mencintai kami, Tuhan. Kami ingin meneladani Engkau, agar kami bisa menjadi terang di dalam dunia ini, menjadi anak-anak Allah yang menjadi berkat bagi dunia ini, dan kami mau terus menempel. Hidup kami terus menempel kepadamu, seperti hubungan Hizkia dan Engkau ya Tuhan. Apa yang diharapkan Hizkia, apa yang didoakan Hizkia, semuanya itu didoakannya untuk kepentingan kemuliaan nama Tuhan. Pada saat Hizkia berdoa, Hizkia berkata kalau dia percaya pada Allah yang sejati. Dia percaya bukan pada Allah yang adalah buatan tangan manusia. Dan Hizkia tahu kalau Allah akan melepaskan bangsa Yehuda, akan menyelamatkan bangsa Yehuda dari tangan bangsa Asyur untuk memberitakan kemuliaan namanya, agar bangsa Asyur itu tahu bahwa Allah Israel ini berkuasa loh atas
bangsa Israel, atas seluruh dunia. Mari kita juga bisa kabarkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang mungkin hidupnya mengejek Tuhan, menghina Tuhan. Dan kita juga harus bisa mengabarkan dan memberitahu kalau Tuhan kami itu tidak seperti itu. Tuhan kami melepaskan kami dari dosa. Tuhan kami menyelamatkan kami dari dosa. Dan tidak ada Tuhan yang rela mati di atas kayu salib mengorbankan dirinya, nyawanya, untuk menyelamatkan umat yang memberontak kepadanya, selain Tuhan Yesus. Dan mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Karena Tuhan Yesus telah memberikan kasih-Nya yang begitu besar. Dan kita juga harus bisa mengasihi orang lain, bisa mengasihi sesama kita, seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Dan kita juga harus terus menempel dengan firman Tuhan. Dan kita juga harus meninggalkan dosa-dosa kita, membenci dosa-dosa yang sering kita lakukan, karena itu semua tidak memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir dan yang terpenting sekali lagi, saya ingatkan untuk beritakanlah firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal. Mari kita masuk dalam doa. Kita mau serahkan kepada Tuhan segala pergumulan kita, dan biarlah Tuhan yang memberikan kedamaian di dalam hati kita, dan juga biarlah Tuhan yang menolong kita untuk mengabarkan Tuhan kepada semua orang yang belum mengenalnya. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan cerita tentang Raja Hizkia. Tuhan, Raja Hizkia sangat berpegang kepadamu. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang mungkin sulit, menyedihkan, tapi Raja Hizkia tetap percaya, walaupun dia digoyahkan dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh bangsa Asyur, tapi dia tetap tidak goyah, dan dia meminta Engkau membuktikan kemuliaan-Nya di hadapan dunia, Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan, sepanjang hidup kami, supaya kami juga bisa seperti Raja Hizkia. Kami mau bergantung kepadamu sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepadamu, dan juga kami ingin memberitakan kepada dunia tentang kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk bisa meninggalkan dosa-dosa kami, dan sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang mengubahkan hati kami hari demi hari, dan biarlah hidup kami ini bisa kami persembahkan dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, judul cerita hari ini adalah Raja Hizkia percaya terhadap Tuhan. Nats ceritanya diambil dari 2 Tawarik 29-30 dan 2 Raja-Raja 18-19. Ayat hafalannya dari Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, prakarya hari ini kita akan siapkan beberapa bahan untuk membuat selipan Alkitab. Yang pertama adalah karton buffalo, warna apa aja. Lalu origami, siapkan 3 yang berbeda warna. Warnanya terserah kalian. Lalu siapkan juga pensil dan juga alat mewarnai. Kalian boleh pakai pensil warna atau spidol, tapi mungkin hasilnya akan lebih bagus dengan spidol ya. Lalu kalian siapkan gunting, siapkan juga lem dan kertas. Nah, di kertas yang tadi kalian print
file yang nanti Lalsa akan kirim melalui mama papa. Nah, kalau misalnya kalian tidak bisa print di rumah, kalian bisa minta tolong mama papa untuk gambarin seperti ini ya. Atau kalian juga bisa gambar sendiri. Nah, setelah itu kita gunting ya, sesuai bentuk yang paling luar. Untuk yang bentuk hatinya jangan digunting dulu. Nah, setelah rapi, kita ambil karton buffalo yang tadi sudah kita siapkan. Dan kita akan mencetak bentuk puzzle ke karton buffalo menggunakan pensil. Nah, setelah selesai dicetak, kita gunting lagi ya karton buffalo-nya sesuai dengan bentuk yang telah kita cetak. Setelah itu, kita akan menggunting bagian hati yang ada di tengah puzzle God Love Me ini. Nanti hasil guntingannya akan ada 3 bagian, yaitu puzzle God, lalu bentuk hati, dan puzzle Me. Setelah itu kita ambil warna apa aja dan kita sesuaikan sama yang kita mau dan kita cetak. Puzzle Me-nya pakai warna kuning nih. Nah, nanti dicetaknya di belakang ya, jadi origaminya dibalik. Nah, puzzle-nya juga dibalik, jadi yang kita cetak adalah bagian yang tidak ada tulisan Me-nya. Nah, setelah itu tinggal kita gunting lagi. Setelah digunting, kan, lalu kita akan cetak lagi dengan warna yang berbeda, puzzle yang enggak. Lalu kita gunting lagi. Setelah itu kita akan mencocokkan origami itu dengan puzzle dari kertas tadi. Nah, untuk yang bentuk hati, kita tidak perlu menggunting sesuai dengan bentuk hatinya, tapi kita harus menggunting bentuk persegi yang sedikit lebih besar daripada bentuk hatinya. Seperti ini. Lalu kita akan coba cek mengukur di atas karton buffalo-nya. Susun seperti puzzle yang tadi di awal. Lalu kita akan tempel bagian hati. Nah, untuk menempel bagian puzzle, jangan sampai mengenakan lem ke atas warna bagian hatinya ya. Lalu kita bisa gunting pinggir-pinggirannya lagi agar kertas origami tidak ada yang melebihi karton buffalo. Nah, setelah itu kita akan tulis God Love Me dengan alat mewarnai yang kalian punya. Mungkin
lebih bagus dengan spidol, karena akan lebih tebal tulisannya. Lalu di baliknya kita akan tulis ayat hafalan kita hari ini, Mazmur 62 ayat 9. Dan kalian boleh gambar aja dan hias apa aja. Oke, setelah udah jadi, kita bisa pakai untuk jadi selipan Alkitab. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita semua memberikan persembahan. Segala yang kita punya itu berasal dari Allah. Kita mengembalikannya lagi untuk pekerjaan Allah ke depannya. Kita mau menyanyikan lagu Memberi Menurut. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami berterima kasih Tuhan untuk kebaktian yang boleh Engkau jalankan minggu ini. Juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami yang berasal dari padamu saja Tuhan. Kiranya Engkau yang pakai persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu di dalam bumi ini. Juga ya Tuhan, kami sebentar lagi akan menutup kebaktian kami. Kiranya Engkau yang pimpin aktivitas kami ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, teman-teman, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.